Halo adik-adik, kembali lagi di channel Mikael Samosir. Nah, pada kesempatan ini kita membahas mengenai tema 2, subtema 2, yaitu pembelajaran 5. Baik, kita mulai saja. Sejak dulu, bangsa Indonesia terus mengedepankan pentingnya kerjasama serta persatuan dan kesatuan, khususnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah mempelajari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, kamu juga ditugaskan secara berkelompok untuk mencari informasi tentang berbagai peristiwa terkait upaya mempertahankan kemerdekaan di berbagai daerah seperti di bawah ini. Nah, adik-adik, di pembelajaran sebelumnya kita sudah ditugaskan untuk mencari informasi mengenai beberapa pertempuran seperti pertempuran Ambarawa, Medan Area, Bandung Lautan Api, tentang agresi militer Belanda 1, lalu agresi militer Belanda 2. Nah, di pembelajaran sebelumnya sudah beberapa hal yang dibahas ya, seperti pertempuran Ambarawa. Baik, kita lanjut lagi. Kamu telah melakukan kerjasama secara berkelompok untuk mencari informasi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apakah kerjasama yang kamu lakukan dapat terlaksana dengan baik? Apakah tujuan dapat tercapai melalui kerjasama tersebut? Nah, adik-adik, di sini dia menanyakan apakah kerjasama yang telah kamu lakukan terlaksana dengan baik. Nah, itu nanti adik-adik boleh jawab. Sebelumnya, kamu telah mempelajari beberapa gerakan dalam tari indang. Latih kembali gerakan tersebut secara berpasangan. Apakah kamu sudah dapat melakukan gerakannya dengan baik? Gerakan mana yang sudah kamu kuasai dengan baik? Nah, adik-adik, ini adik-adik boleh jawab sesuai dengan apa yang telah adik kuasain ya. Gerakan mana yang belum kamu kuasai dengan baik? Apa rencanamu agar gerakan tersebut lebih baik lagi? Nah, sama seperti yang tadi, ini juga adik-adik boleh jawab sesuai dengan apa yang adik kuasain dan apa rencana adik-adik agar gerakan tersebut lebih baik lagi. Nah, di sini kakak sudah coba buat beberapa pertanyaan yang telah kita baca tadi. Apakah kerjasama yang kamu lakukan dapat terlaksana dengan baik? Ya, kerjasama yang kami lakukan dapat terlaksana dengan baik. Apakah tujuan dapat tercapai melalui kerjasama tersebut? Ya, dengan kerjasama yang baik, kami dapat menyelesaikan tugas tentang informasi, upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan tepat waktu. Nah, ini adalah jawaban alternatif dari kakak. Nanti adik-adik boleh pakai ini dan boleh juga sesuai dengan apa yang adik-adik dapatkan. Selesaikan soal-soal berikut. Baik adik-adik, kita masuk ke matematika. Di sini kita diminta untuk menyelesaikan soal matematika. Nah, kita coba untuk mengerjakan saja langsung. Nomor 1, Ibu Edo mempunyai persediaan 2,5 kg gula di rumah. Hari ini ibu membeli lagi 1/4 kilo gula di warung dekat rumah untuk tambahan membuat pesanan kue. Berapa kilo jumlah gula keseluruhan? Nah, yang ditanya di sini adalah jumlah gula keseluruhan ya. Berarti kita tinggal menambahkan yang 2,5 ditambah dengan 1/4 ya, atau 1/4. Nah, adik-adik, kita boleh mengerjakan ini dengan cara mengubah pecahan biasa ini yang 1/4 ke desimal. Pecahan 1/4 ini jika diubah ke pecahan desimal, yaitu nilainya 0,25 ya, maka penjumlahannya akan berubah menjadi 2,5 ditambah 0,25. Nah, ini adik-adik penjumlahannya. Maka hasilnya itu yang satuannya 2 dan 0, 2 tambah 0 itu 2, kemudian koma,
Per 10-nya 5 dan 2, berarti 5 tambah 2 itu 7. Lalu di sini ada per 100 yaitu 5 ya. Dan yang di sini tidak ada per 100-nya. Maka hasilnya itu 2,75. Paham ya adik-adik? Maka hasilnya itu hasil keseluruhan gula yaitu 2,75. Jika gula tersebut hanya digunakan 2,7 kg, berapa sisa gula sekarang? Nah, sekarang gulanya digunakan sebanyak 2,7 kg, berarti dia dikurang ya karena telah digunakan, dan dia tanya sisanya. Maka 2,75 dikurang 2,7. Nah, ini bentuk operasi hitungnya. Maka kita kurangkan 2, kita kurangkan dengan satuannya 2 kurang 2 itu 0. Kemudian per 10-nya 7 dan 7. 7 kurang 7 itu 0 juga. Lalu 5 dikurang 0, ini dianggap 0 ya karena per 100 yang tidak ada. Maka 5 kurang 0, 5. Maka hasilnya itu 0,05. Paham ya adik-adik? Baik, kita lanjut lagi. Benny mempunyai kayu dengan panjang 1,5 meter untuk membingkai sebuah prakarya. Setelah digunakan, kayu tersebut masih tersisa 1/4 meter. Berapa meter kayu yang terpakai untuk membingkai? Nah adik-adik, awalnya itu si Benny memiliki 1,5 meter ya, 1,5 meter. Kemudian dia menggunakan untuk membingkai, berarti kita kurang, kita misalkan saja N, dan sisanya itu 1/4. 1/4 ini kan nilainya itu 0,25 ya, maka 0,25. Nah ini bentuk matematikanya. Nah yang ditanya itu adalah nilai N atau nilai panjang yang digunakan Benny dalam membuat bingkai prakaryanya. Nah bentuk ini dapat kita ubah menjadi bentuk operasi hitung, dimana yang ditanya itu nilai N. Boleh yang 1,5 kita pindahkan ke kanan ataupun yang nilai N-nya. Nah di sini kita pindahkan saja yang 1,5 ya, sehingga bentuknya seperti ini. N sama dengan 1,5 dikurang 0,25. 1,5 dikurang 0,25 itu hasilnya 1,25. Nanti adik-adik tahu ya caranya ya. Nah caranya seperti ini, 1,5 dikurang 0,25. Nah awalnya kan ini tidak ada per 100-nya, maka kita buat di sini per 100. Dan ini 0 kurang 5 tidak bisa, maka kita pinjam dari sini. Ini sisanya jadi 4. Lalu ini menjadi 10. 10 kurang 5 itu kan 5. Lalu 4 kurang 2 itu 2. Kemudian 1 kurang 0, 1. Maka komanya kita sejajarkan. Nah hasilnya 1,25 ya. Benar ya adik-adik ya. Baik, kita lanjut lagi yang berikutnya. Minggu lalu Ibu Lani membeli 2,34 kg telur ayam dan disimpan di kulkas. 1,7 kilo dari telur tersebut telah dimasak. Berapa kilo telur yang tersisa di kulkas? Nah awalnya Ibu Lani memiliki 2/3/4 ya ini. Berarti nilainya ini kalau kita buat ke dalam bentuk desimal, berarti 2 kan 3/4 itu nilainya itu adalah 0,75, maka 2,75 kemudian disimpan di kulkas, dan 1,7 kilo dari telur tersebut telah dimasak, berarti dikurang ya, berarti 1,7. Nah hasilnya itu 2,75 dikurang 1,7, satuannya 2 dikurang 1, 1,7 kurang 7 per 10-nya itu 0. Kemudian ini 5 per 100-nya tetap, karena yang ini tidak ada per 100. Jadi hasilnya itu 1,05. Paham ya adik-adik? Kemudian nomor 4, buatlah soal cerita sendiri tentang hitungan campuran yang melibatkan pecahan dan desimal. Nah adik-adik di sini diminta diminta untuk membuatkan soal cerita yang
tentang hitungan campuran melibatkan pecahan dan desimal. Nanti adik-adik boleh buat sendiri ya. Lalu ini ada beberapa soal lagi. Selesaikan soal-soal hitungan campuran berikut. Yang pertama 6/3/5 ditambah 0,725. Nah, nanti adik-adik boleh coba sendiri. Yang penting adik-adik sudah tahu caranya ya, seperti yang tadi. Baik adik-adik, sampai sini materi yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Jika adik-adik masih bingung, silakan cantumkan di kolom komentar. Nanti kakak akan coba respon. Nah, silakan adik-adik berlatih di rumah. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.